Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Gilang Sulhija. Di sini saya akan membahas tentang CV Image Classification. Yang pertama, apa itu CV Image Classification? Itu adalah salah satu bidang dalam ilmu komputer yang berkaitan dengan teknologi dan metode untuk mengenali serta mengklasifikasikan objek dalam gambar digital ataupun video. Ini melibatkan proses otomatis untuk memberikan label atau kategori pada gambar berdasarkan isi visualnya. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana proses cara bekerjanya, terus apa teknik-tekniknya, dan apa contoh aplikasinya. Nah, di sini apa saja prosesnya? Kita masuk. Proses yang pertama adalah pengumpulan data. Pada proses ini, CV Classification Image mengumpulkan dataset atau kumpulan dataset gambar yang sudah berisi dan diberi label. Dataset ini biasanya terbagi dalam beberapa kategori atau kelas, misalnya gambar kucing, gambar anjing, gambar mobil, dan lain-lain. Yang kedua ada augmentasi data, yaitu teknik untuk memperbesar ukuran dataset dengan membuat variasi gambar melalui rotasi, pemotongan, perubahan gambar, serta pencahayaan, dan lain-lain. Kita masuk pada teknik selanjutnya, pada proses selanjutnya, yaitu pra-pemrosesan data. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada normalisasi, yaitu mengubah nilai piksel gambar agar berada dalam rentang tertentu. Rentang tertentu maksudnya rentang yang bisa dibaca oleh komputer. Biasanya itu range-nya 0 hingga 1 atau minus 1 hingga 1. Poin yang kedua adalah resizing, yaitu mengubah ukuran gambar agar seragam. Misalnya, semua gambar diubah ukurannya menjadi 224 x 224 piksel. Poin yang ketiga adalah grayscale, yaitu mengubah gambar berwarna menjadi hitam putih jika warnanya ini tidak dibutuhkan. Proses yang selanjutnya adalah pembagian dataset. Ada 3 poin. Yang pertama training set. Bagian ini adalah bagian terbesar dari dataset yang digunakan untuk melatih suatu model. Yang kedua ada validation set, yaitu dataset yang digunakan untuk menguji model selama proses pelatihan untuk menghindari overfitting atau kelebihan penginputan data. Yang terakhir adalah test set, yaitu dataset yang digunakan untuk mengevaluasi performa akhir dari suatu model. Proses yang selanjutnya adalah pemodelan. Model machine learning tradisional seperti SVM, random forest, dan lain-lain biasanya digunakan untuk dataset yang berskala kecil dan fitur yang diekstraksi secara manual. Yang kedua ada deep learning. Convolutional Neural Networks atau CNN adalah model yang paling umum digunakan dalam klasifikasi gambar karena kemampuannya untuk mengenali sebuah pola kompleks dalam gambar. Yang ketiga ada CNN, terdiri dari lapisan-lapisan konvolusi, pooling, dan fully connected, yaitu lapisan konvolusi berfungsi untuk mendeteksi fitur-fitur lokal seperti tepi, sudut, dan lain-lain pada gambar. Proses yang selanjutnya adalah pelatihan model. Ada 2 poin. Yang pertama forward pass, yaitu input gambar melalui lapisan-lapisan CNN dan hasil akhirnya. Dibandingkan dengan label yang benar, dibandingkan dengan label yang benar. Yang kedua ada backward pass, yaitu menghitung gradien kesalahan dan memperbarui bobot jaringan menggunakan algoritma optimasi seperti stochastic gradient descent atau biasa disebut dengan SGD. Proses yang selanjutnya adalah evaluasi dan validasi. Ada
ada 3 poin, yaitu yang pertama akurasi. Akurasi di sini adalah persentase gambar yang diklasifikasikan dengan benar dan akurat. Yang kedua adalah confusion matrix atau matrix yang menunjukkan prediksi model versus label sebenarnya untuk mengidentifikasi kesalahan yang spesifik. Yang ketiga adalah precision, recall, dan F1 score. Metrik yang digunakan untuk mengevaluasi performa model pada dataset yang tidak seimbang. Proses yang selanjutnya adalah deployment. Ada 2 poin. Yang pertama model deployment, yaitu yang menyebarkan model ke lingkungan produksi di mana ia dapat digunakan untuk mengklasifikasikan gambar baru secara real time. Yang kedua ada monitoring, yaitu memantau performa model di dunia nyata dan melakukan pembaruan jika diperlukan. Nah, terus kita masuk pada bagian teknik-tekniknya. Ada beberapa teknik yang saya dapatkan, ada 2. Yang pertama adalah transfer learning, yaitu menggunakan model yang sudah dilatih sebelumnya pada dataset yang besar dan menyesuaikannya dengan dataset spesifik menggunakan fine tuning. Yang kedua adalah ensemble method atau menggabungkan beberapa model untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Sekarang kita masuk pada contoh aplikasi yang menggunakan dan membutuhkan CV image classification ini. Nah, untuk di bagian medis, salah satu pengaplikasiannya adalah mendiagnosis penyakit dari gambar medis seperti sinar X atau MRI yang biasa digunakan untuk menginput data kepada AI, di mana AI yang akan langsung membaca pada pasiennya. Yang kedua adalah keamanan, yaitu pengenalan wajah untuk sistem keamanan, di mana biasanya kita mendapatkan sistem-sistem yang langsung mengenali wajah yang sudah terdaftar pada database sebuah tempat atau lokasi. Yang ketiga ada e-commerce, yaitu mengelompokkan sebuah produk berdasarkan gambar. Ini sudah dilakukan dan diaplikasikan pada Shopee. Jadi algoritmanya itu dengan cara mengelompokkan gambar yang berhubungan dengan apa yang sudah dipesan oleh user atau user. Dan yang terakhir ada transportasi, di mana deteksi dan klasifikasi kendaraan di jalan. Ini sudah dilakukan pada tol-tol yang mengukur kecepatan pengendara, apakah kecepatannya itu melebihi batas atau tidak. Nah, kesimpulannya adalah image classification adalah teknik dalam computer vision untuk mengkategorikan objek dalam gambar digital. Convolutional Neural Networks atau CNNs adalah model yang paling umum digunakan karena kemampuannya mengenali pola fitur dan fiturnya yang kompleks. Prosesnya meliputi pengumpulan data, pemrosesan, pelatihan model, evaluasi, dan deployment. Aplikasinya luas, termasuk diagnostik medis, pengenalan wajah, dan deteksi kendaraan. Menjadikan image classification adalah teknologi yang penting dalam bidang ini. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.